Trailer film Spider-Man No Way Home akhirnya rilis juga. Dari trailer ini pun muncul banyak teori-teori liar. Ada apa aja? Check it out. Oke, jadi setelah kemarin muncul leak trailer beberapa waktu lalu ya. Jadi akhirnya si Sony sama Marvel akhirnya telah langsung merilis si trailer tersebut. Gercep jadi, ya? Gercep. Jadi bener. kita harus berterima kasih sih kepada siapapun leaker yang membocorkan trailer itu, karena kalau nggak ada dia kita nggak bakal dapat si trailer ini. Kalau nggak ada leaker ini pasti di trailer nggak bakal muncul ya. Betul, karena kata si siapa bosnya Marvel, si Kevin Feige, dia bilang dia baru akan rilis trailer Spider-Man No Way Home itu berdekatan sama rilis filmnya, yang which is itu masih Desember kan. Benar. Nah, jadi siapapun leaker di luar sana, kamu wahai terima kasih. Bahkan ada jokesnya katanya yang leaker ini dapat PR dari Kevin Feige bahwa harus nyelesain visualnya, karena kan seperti yang kita tahu dari trailer leakernya ini visualnya belum selesai lah ya, masih jelek gitu, masih kasar. Iya, yang bocorannya masih kesal. Terus ada juga yang bocoran jokes yang bilang kalau yang ngebocorin si trailer ini tuh Scarlett Johansson, karena kan dia lagi ada kasus kan sama Marvel. Jadi mungkin Scarlett Johansson yang membocorkan trailer kemarin ya. Ya siapapun itu terima kasih sebanyak-banyaknya. Akhirnya kita mendapatkan first look dari film Spider-Man No Way Home. Trailer resmi dari Spider-Man No Way Home ini melanjutkan kisah Peter Parker dari film sebelumnya, yaitu Spider-Man Far From Home. Jadi di film sebelumnya itu yang di ending filmnya yang Far From Home, itu kan diceritakan kalau si Mysterio itu ngebongkar identitas rahasianya Peter Parker, bahwa orang tuh jadi tahu kalau Spider-Man itu adalah Peter Parker. Nah, karena hal ini kan jadi orang-orang di sekitar Peter Parker itu jadi terancam nih keselamatannya, mulai dari Mary Jane, Aunt May, dan juga Ned. Itu semua jadi diintegrasi, terlihat banget di video. Hidupnya jadi sulit lah, dan si Spider-Man, si Peter Parker ini kayak dicap jadi kayak public enemy gitu lah, karena yang mengacaukan kota New York ya kalau nggak salah kemarin tuh. Yang gara-gara dia, bukan New York, London deh kalau nggak salah. Nah, gara-gara dia pokoknya jadi berantakan. Terus jadi accused sebagai pembunuh Mysterio juga. Betul. Untuk memperbaiki hal tersebut, akhirnya si Peter itu mampir ke tempatnya si Doctor Strange. Nah, jadi dia di sana pengen minta tolong ke Doctor Strange untuk intinya gimana pun caranya buat orang-orang di seluruh dunia itu nggak inget kalau Peter Parker itu adalah Spider-Man. Tapi hal ini ternyata malah berakibat fatal, di mana malah Doctor Strange membuka pintu multiverse ke dunia Spider-Man lain. Betul sekali. Nah, itulah yang menjadi inti dari film ini. Nah, menariknya dari trailer berdurasi kurang lebih 3 menit itu ya, itu ada beberapa teori liar sih. Teori dari trailer itu dan teori dari sebelum trailer itu rilis sih. Yang menurut kami itu menarik dan masuk akal, dan kayaknya bakal beneran kejadian nanti waktu di film ini. Ada apa aja? Yang pertama ada Sandman dan Sinister Six. Nah, jadi kalau kita lihat dari trailer, itu kan dia bakal munculin beberapa villain ini kan, dari Spider-Man Tobey Maguire kan. Ada si siapa? Dr. Ock, terus ada Green Goblin kan, sama di trailer baru 2 itu kan. Sama Electro lah ya, dari musuhnya yang dari Andrew Garfield punya Spider-Man. Nah, ada teori yang bilang kalau Sandman yang musuhnya si Tobey Maguire di Spider-Man 3 itu juga bakal muncul. Nah, itu terbukti dari menit 2:13 dan menit 2:27. Nah, jadi kayak badai pasir gitu lah. Nah, terus banyak spekulasi kalau bilang itu tuh sebenarnya Sandman. Gitu. Apakah ini akan membentuk Sinister Six? Karena seperti yang kita tahu, Sinister Six yang merupakan rock dari Spider-Man itu kan berisi dari Green Goblin, Dr. Ock, Electro, Sandman, terus juga ada Vulture. Vulture ini, Vulture ini dari Spider-Man yang pertama Homecoming. Homecoming. Nah, katanya dia juga bakal balik ke film ini kan. Nah, jadi kayaknya bakal ada banyak villain muncul kan. Nah, besar kemungkinan ujung-ujungnya mereka bakal ngebentuk Sinister Six. Bener banget. Jadi kayak kalau nggak tahu Sinister Six, dia itu kayak semacam organisasi jahat yang tujuannya itu ya buat ngebunuh si Spider-Man ini. Nah, ada kemungkinan kalau Sinister Six bakal kebentuk dan muncul semuanya di film. Menurut lu teori ini berapa persen kemungkinan hadir di film Sandman dan Sinister Six? Cukup besar sih, karena kan kalau kita lihat ada banyak villain yang udah terkonfirm kan, ada Doc Octopus, ada Green Goblin, terus Electro, ada Vulture, paling sisanya tinggal Sandman sama mungkin Kraven kalau misalnya jadi ya, kalau misalnya ada. Tapi dengan banyaknya villain yang udah terkonfirm, kayaknya kemungkinan besar bakal muncul sih kalau menurut gue. Berapa persen? Ya 70%, 80% ada lah. Kayaknya bakal ada sih Sinister Six di sini. Kalau menurut gue 60% sih. Kenapa? Nggak gitu yakin berarti? Iya, karena udah kebanyakan gitu.
kalau nambah Sandman, nambah Vulture itu bakal pengembangan karakter bakal banyak lagi dan kan film cuma 2 jam. Ya, make sense sih, make sense. Makanya gue nggak terlalu yakin dan 60% lah. Mungkin nggak di film ini tapi di film yang akan datang sih bisa jadi kan, jadi kayak Sinister Six muncul gitu. Oke, nah selanjutnya ini yang cukup menarik, yaitu adalah Matt Murdock akan hadir di film Spider-Man No Way Home. Nah, gimana nih Will? Kok bisa ada Matt Murdock? Jadi di trailer ya, lagi-lagi dari trailer Spider-Man resmi tadi, Spider-Man No Way Home yang resmi tadi, itu di detik 26 sama detik 30, itu ada sosok pengacara yang disinyalir mirip dengan Matt Murdock. Sebenarnya kita nggak tahu itu pengacara atau bukan sih, tapi kayaknya orang yang ikutan di meja, apa sih kayak meja investigasi gitulah, di ruangan investigasi, ada Peter dan ada beberapa polisi dan ada dia. Nah, dia tuh nggak dikasih lihat mukanya siapa, dan nggak dikasih lihat suaranya pas dia ngomong tuh gimana. Tapi perawakan dari bajunya, terus dari tangannya, itu tuh kayak Matt Murdock dari serial Daredevil. Kalau lo perhatiin tuh dia ada kayak pakai kemeja putih sama pakai dasi kan, kemeja terus tangannya digulung. Nah, detik 30 sih itu kelihatan banget, tangannya sih mirip ya, tangan. Terus ada yang scene dia jalan masuk ke ruangan investigasi kan. Benar. Mukanya tuh samar, tapi kalau dari lihat posturnya tuh kayak Matt Murdock banget sih menurut gue. Nah, menurut lu berapa persen nih? Nah, ini gede sih. Besar. Berapa? Ini 90% menurut gua. Oh, menurut 90%? Iya, soalnya sebelum ini juga ada rumor yang kenceng bilang kalau katanya Matt Murdock emang bakal muncul di film ini. Mungkin nggak bakal berantem ya, tapi dia bakal muncul sebagai Matt Murdock aja, bukan sebagai Daredevil. Gitu. Katanya sih begitu. Semoga aja beneran ada ya. Ini menurut gua juga gede sih. 80% lah kalau menurut gua. Ya, gede juga sih. Yang ketiga, Doctor Strange yang muncul di trailer adalah varian Doctor Strange. Nah, ini yang paling menarik nih, Yos. Jadi di trailer itu kan kelihatan ya ada Doctor Strange, gede banget nih porsinya. Iya. Tapi ada ada teori. Ada teori yang menyatakan bahwa itu varian versi jahatnya Doctor Strange. Betul. Nah, ini gue setuju sih. Ini agak liar. Ini mungkin dari semua teori yang ada yang kita bilang, yang kita bicarain, yang kita obrolin. Ini kayaknya salah satu yang paling liar sih. Yang paling kayak long shot gitu lah maksudnya. Bener-bener. Soalnya kalau kita perhatiin kayak Doctor Strange di film ini tuh kayak apa ya? Selengean ya? Apa sih kayak tengil. Kayak tengil jadi waktu di trailer itu kayak dikasih lihat Doctor Strange tuh kayak dia pakai sweater kan. Terus kayak dibikin kastilnya itu kayak semuanya bersalju juga. Iya. Ya itu nggak kayak Doctor Strange biasanya. Doctor Strange yang kita kenal itu kan bijaksana, hati-hati dalam mengambil keputusan. Terus ada juga Wong di sini. Oh iya. Wong dia sempat bilang ke Doctor Strange, dia bilang kayak lu jangan pakai spell ini. Dia nggak ngasih kenapa, tapi kayaknya kan karena bahaya kan. Don't cast that spell. Nah, cuman si Doctor Strange kayaknya tetap pakai tetap ngotot lah, maksudnya ngeyel lah tetap. Iya, yang lucu dia no, I won't cast that spell. Terus iya, maksudnya kayak tengil gitu loh. Doctor Strange yang kita kenal selama ini kan kayak orangnya kan selalu kayak hati-hati dan ya maksudnya bijak lah dalam keputusan gitu. Dia nggak reckless lah orangnya. Dan by the way, fun fact sedikit, Wong ini mau cabut kan ceritanya waktu di trailer. Nah, kemana dia kira-kira pergi? Aduh. Kayaknya sih dia bakal ke Shang-Chi ya. Bener-bener. Kan di trailer Shang-Chi yang terbaru beberapa bulan lalu ya, beberapa minggu lalu itu kan adalah menampilkan Wong lawan Abomination. Jadi banyak yang ngejokes-jokes lah beranggapan kalau kalau Wong tuh bakal pergi ke sana. Iya, bakal buat ke arena gitu lah buat ngelawan si ceritanya gimana ya kita nantikan aja di Shang-Chi lebih lengkapnya ya. Nah, balik lagi ke Doctor Strange. Jadi seperti yang kita tahu kan, Doctor Strange tuh dikenal kayak orangnya sangat berhati-hati dan teliti lah dalam berwibawa, bijaksana. Tapi dari trailer ini kita ngeliat dia kayak ini kan, maksudnya gara-gara dia kayak multiverse tuh jadi ini kan, jadi berantakan. Gitu. Masa sih demi Peter Parker, demi orang melupakan identitas Peter Parker doang sebagai Spider-Man sampai satu multiverse kena akibatnya? Iya, maksudnya dia dalam melakukan apa kayak nge-spell segala macam kan biasanya kan dia kayak terarah dan terukur gitu. Nah, kayaknya baru kali ini dia kayak miss gitu loh, kayak apa namanya? Gagal lah maksudnya dia spellnya. Jadi cukup masuk akal sih kalau anggapan ke bawah ini merupakan varian jahat dari Doctor Strange. Betul. Jadi kayak mungkin si varian jahat dari Doctor Strange ini emang sengaja buat ngacauin multiverse karena emang dia jahat. Tapi gue walaupun mendukung teori ini, gue punya counter juga nih untuk teori ini. Waduh, apa nih? Kalau emang ini varian jahat Doctor Strange, kenapa dia nge-cast mantra multiverse tadi, nunggu Peter Parker datang? Kenapa dia nggak cast ya sebelum Peter Parker datang gitu? Ya itu menarik sih. Ya semuanya masih jadi misteri sih ya. Gue juga nggak sebegitu yakin sih kalau si Doctor Strange ini
adalah varian yang muncul di sini tuh adalah varian Iya. lainnya Iya. dari yang versi yang kita kenal. Jadi berapa persen, Yos? Ya ini 30%, Oh, 40% lah. Ya, gue masih besar sih 50 lah. Tapi kalau misalnya dia muncul ini menarik sih, karena ini bakal nyambung sama Loki. Bener banget. Karena kenapa? Karena di Loki itu apa namanya? He Who Remains yang menjaga multiverse itu kan dibunuh Mati, oleh ya? Sylvie. Bener. Ini spoiler alert banget, tapi ya udahlah ya. udah Gara-gara pernah. intinya gara-gara dia Iya. apa namanya kayak multiverse tuh jadi berantakan, terus akhirnya jadi muncul Bisa jadi kan. varian. Pokoknya gara-gara multiverse hancur terus varian-varian lain tuh jadi kayak bebas melakukan apa saja. Bisa jadi varian Doctor Strange ini yang jahat, Ya. nakal nih dia Iya. keluar ke bumi lah. Bebas gara-gara nggak ada yang ngejagain lagi Ah. si He Who Remains itu. Tapi ini masih liar banget sih ya. Iya. Kita aja 30%, 50% nggak yakin. Tapi kalau kejadian ini kocak sih. Plot twist banget sih kalau misalnya ternyata Doctor Strange yang asli Aduh. itu mungkin di luar sana lagi ngapain. Ternyata bukan Doctor Strange yang kita kenal selama ini. Gokil sih kalau misalnya beneran itu terbukti teorinya. Teori yang keempat, itu Tobey Maguire dan Andrew Garfield akan hadir di Spider-Man No Way Home. Ya, kalau yang ini mah, ini sebenarnya udah jadi rahasia umum sih. Maksudnya kayak, ini adalah teori yang paling populer lah untuk Bener-bener. Spider-Man No Way Home. Ini yang membuat film ini jadi semakin menarik ya. Iya. Kita menanti-nantikan nih, bener gak Justru nih? Bener nilai, nggak? nilai jual utama Bener. Spider-Man No Way Home, selain Doctor Strange, itu karena rumor si dua orang ini. Gitu, jadi kayak beneran muncul. Kalau nggak muncul sih sayang banget. Dan karena trailer resminya tadi itu Iya. kayaknya udah memastikan sih kalau menurut gua, Bang, Iya. itu kedua Spider-Man ini bakal muncul. Iya, soalnya villain dari mereka berdua tuh udah ada semua. Bener-bener. Iya, masa mereka nggak muncul, Spider-Man versi lamanya kan nanggung kan. Bener-bener. Tapi lucunya tuh si Andrew Garfield itu pernah maksudnya pernah ngeyel gitu loh, kayak enggak, gua nggak muncul di Spider-Man No Way Home. Ya, yang gua banyak yang nggak percaya sih, dan gua juga nggak Iya, percaya gua sih. juga Maksudnya nggak itu kayak percaya. cuman gue buat nyangkal doang kalau misalnya, Bener-bener. oh gua nggak ada, perlu nanti ada gitu. Jadi kayak buat surprise. Iya. Tapi kayaknya ada susah ya bagi Marvel buat nyembunyiin surprise ini. Iya, kayaknya emang bakal ada sih, Ya. mungkin di klimaks atau di deket-deket klimaks. Berapa persen menurut lu? Wah, 90% lah, ini hampir 100%. Sama, kali ini sama gue sama Yosi. 90% lah. Soalnya kemarin tuh ada bukti juga, bukti baru. Oh iya. Apa Jadi tuh? kemarin tuh ada bocoran, mainan baru lah intinya. Gue nggak tahu ini beneran atau enggak. Ada mainan Spider-Man kostumnya Tobey Maguire, tapi di di boxnya mainan itu tulisannya Spider-Man No Way Home. Oh my god. Nah, itu tuh beredar di internet. Itu tuh lumayan rame lah kemarin. Nah, jadi ada rumor yang mengatakan kalau mereka emang beneran bakal muncul sih. Oke guys, itu aja lah ya. Paling teori-teori dari Spider-Man No Way Home yang beredar berkat trailernya yang rilis lebih awal nih dari perkiraan kita semua. Sekali lagi kita thank you banget buat Ticker siapapun di luar sana yang sudah ngasih bocoran trailer, akhirnya memancing Bener. Marvel buat nge-reveal trailernya lebih awal. Kira-kira dari semua teori yang kita bahas hari ini, berapa yang bakal muncul? Bener banget. Berapa kira-kira bakal terbukti? Apakah semuanya bakal terbukti atau ada yang terbukti? Kita nantikan aja 17 Desember di sinema terdekat. Betul sekali. Oke, segitu aja untuk video Geek Station kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Upstation Media. Gue Yosi, Gue Willy. bye.